Kami undang Roh Kudus. Hari ini biarlah firman Tuhan, setiap pesannya itu memang spesifik untuk setiap hati kami, pikiran kami. Kami mau kalahkan apapun yang bukan pemikiran dari Kristus. Kami minta pemikiran Kristus yang ada di dalam setiap pemikiran dan hati kami. Di dalam nama Yesus kami rindu firman Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja. Ada transformasi kehidupan, makin serupa menjadi Tuhan Yesus Kristus. Makin serupa dengan anak Allah. Ada sifat-sifat yang diubahkan, ada area-area yang sudah dipulihkan, ada pemikiran-pemikiran yang duniawi yang diruntuhkan. Dan dibangunlah pemikiran Kristus dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan Roh Kudus, pakai hamba, pakai setiap kesaksian dan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Katakan ke sebelah Anda, Tuhan mau pakai kehidupanmu. Silakan duduk. Sebelum saya mulai berkhotbah, seharian mau khotbah mengenai Kisah Rasul, yang ibadah 3 ini, Kisah Rasul 3. Nah, sebelumnya saya mau memberikan laporan kemenangan Eropa. Ini yang event yang terakhir, Europe Special Services. Pastor Philip datang, ngadain 3 sesi, 2 hari, di acara yang di tempat isinya untuk tempatnya 1.000. Jemaat kami rata-rata 100. Untuk ngisi 3.000, itu mujizat. Puji Tuhannya. Kapasitas kursi 1.000 itu diisi 800, 900, 800. So, sekitar 700 lebih. So, kita nggak tahu dari mana. Dan ini orangnya muter. Yang stay itu jemaat, oh ya, plus ada mission trip, ada yang jemaat dari luar kota Rotterdam, iya, tapi itu paling 200-an. Jadi ada 600 setiap ibadahnya jiwa baru. Orang-orang yang gak tahu dari mana, tentunya saya percaya itu gara-gara kita berdoa sudah seluruh GMS Eropa dan Rotterdam dan Netherlands itu berdoa habis-habisan. Saya percaya itu, tapi benar-benar ini mujizat Tuhan. Ada orang-orang yang cuma lewat, itu masuk, datang, terjamah, baptis. Sesimpel itu ternyata. Asal nama Tuhan dimuliakan, asal Injil diberitakan. So, nikmati nanti kalau ada yang baptisan, banyak sekali orang-orang yang kelahiran sana itu bukan jemaat kita. Benar-benar orang yang lewat aja. Ada orang-orang yang minta didoakan. Dan dia masuk, baptis kan sudah ikut CG sampai sekarang. Orang-orang yang datang ke ibadah, gak ngerti ikut post acara, sekarang sudah ikut CG juga. Ini orang yang dari dahulu gak mau ke gereja. Dia bersaksi, dia berkata bahwa kemarin itu saya temukan kasih. Dia bisa ngomongnya begitu. Dia cuma datang 2 jam, sekali ibadah, salah satu ibadah. Dia bilang, saya menemukan kasih. What? Saya mengucap syukur sih, gereja kami bisa mewakili kasih. Gimana cara mewakili kasih dalam waktu 2 jam? Well, I don't know, coba lihat laporan kemenangannya. Mungkin Anda bisa ngelihat, bayangkan ini orang nerimanya kasih. Bukan acaranya, bukan lagunya, bukan tempatnya, tapi orang yang datang mendapatkan kasih. Silakan dinikmati.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Doakan, sudah ada 3 gereja, doakan di tahun ini ada 2 gereja lagi di Antwerp dan di Eindhoven. Karena kami masih berdoa untuk 31. We have a long way to go. Dengan segala, bisa saya bilang, kekurangan dalam kemampuan, apapun, kami cuma berjalan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami ini bergerak di Eropa dengan 1 full-timer, yaitu gembala yang kami kirim ke Rotterdam. Yang lainnya, kami sangat bangga banyak. Semua yang melayani di pihak apapun, itu benar-benar volunteer. Kalau melayani di Eropa, dari Indonesia, itu kami jet lag selama-lamanya. Karena CG mulai dari jam 12, selesai jam 2, jam 3. Almost every week. Jadi selalu ada yang harus mengorbankan tidurnya hanya untuk melayani. Kami membangkitkan yang di sana, sudah ada puluhan coach dan CGL, tetapi kami tetap selalu butuh orang-orang yang sudah menangkap untuk membagikan seperti kakak rohani yang selalu membagikan, dan saya mengucap syukur, saya bangga atas mereka. Hasil yang Anda lihat, bukan saya sendirian, tapi benar-benar karena usaha. Walaupun Pastor Philip datang dan ngadain acara sebesar-besarnya, kami loh tanpa biaya promosi. Jadi benar-benar datang itu semua karena jemaat yang mengajak, tanpa biaya promosi sama saya. Jadi nggak ada banner, nggak ada apa, ya brosur. Kita pakai brosur, kami doakan masukin ke rumah-rumah orang. Padahal mestinya ada yang boleh, ada yang enggak. Jadi mereka itu di kotak suratnya ada tulisan YNE. Kalau YY berarti baru boleh masukin. Kalau Nene ya enggak boleh masukin. YNE enggak boleh gitu lah maksudnya. Jadi saya masukin yang agak area Y. Pokoknya salah ya. Enggak boleh pokoknya. Tapi kami masukin dan ya ada itu orang-orang yang hadir. So doakan, pengabaran Injil tetap dibutuhkan. Enggak peduli bahasanya apa, se-advance apa, culture apa, enggak ada yang, Alkitab enggak pernah kuno, Alkitab enggak pernah kadaluarsa. Allah itu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap berkuasa. Siapa yang percaya katakan amin. Seharian saya berkhotbah mengenai Kisah Rasul, ini judul-judulnya. Judul-judulnya adalah penantian menuju terobosan, pemberdayaan oleh Roh Kudus, dan yang ketiga ini nanti pengaplikasian kuasa di luar dugaan, perlawanan memicu kekuatan karakter, yang kelima pemurnian motivasi jemaat. Ibarat 3 chapter 3 Acts, Kisah Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saya berhenti di sana. Petrus dan Yohanes barusan selesai, gak tahu berapa lama, maybe months, maybe weeks, sesudah KKR pertamanya Petrus, yang ada 3.000 orang dibaptis. Jadi sejak dahulu ada pelayanan baptisan, ada pelayanan data ministry karena tahu 3.000, ada ushernya yang ngarai, saya gak ngerti itu, saya ada kok bisa ya, kok hebat banget, mereka tuh gak siap untuk ada KKR, tapi bisa baptis 3.000 orang. Kalau kita ngomong mereka itu backward, kita yang backward kali. Kita sudah punya pelayanannya, sudah pelatihannya ada, rekrutmennya ada, sistemnya ada, pakai app lagi. Semuanya. Semua pakai handphone. Zaman dahulu gimana? Dicatin namanya satu-satu di atas papirus, ngerti ya? Ini bolpennya nggak tahu pakai apa. Saya nggak ngerti. Nggak luput 3.000-nya lengkap. Itu kalau nggak sayang jiwa nggak mungkin. Bisa nggak setelah itu, kalau orang diikutin 3.000 orang, itu dari, biasanya nggak pernah ada yang ngikutin, oke? Ya diikutin 120 lah ya, Petrus. Kemudian diikutin 3.000 itu naik, dalam waktu sehari, itu naik 30 kali lipat popularitas Anda.
Tidak ada sombongnya sama sekali. Anda lihat kata-katanya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ini menunjukkan sesuatu yang lazim diadakan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka itu ke gereja, itu normal. Mau sudah terkenalnya kayak apa, punya karunia kayak apa, seperti apa, punya powernya, statusnya, tetap ke gereja. Saya rindunya, Anda punya jabatan apapun, pelayanan apapun, kekayaan apapun, karirnya sehebat apapun, seterkenal apapun, secanggih apapun, knowledge Anda Anda punya titel apapun, profesor, dokter, master, semua campur aduk, sudah panjang banget nama Anda di tengah ini, titelnya yang banyak, tetap datang ke gereja. Kayak setiap sore, ini kayak kebiasaannya. Petrus dan Yohanes. Saya ini sukanya ini mujizat pertama yang ditunjukkan. Kuasa Roh Kudus dinyatakan bukan hanya mengubahkan orang untuk dibaptis, itu kuasa mujizat yang paling pertama. Tapi kuasa untuk menyembuhkan secara fisik, bukan hanya hati dan spirit, tapi untuk menyembuhkan orang ditunjukkan bukan personal. Tuhan itu mau pakai orang, tapi biar gak sombong, itu Petrus dan Yohanes. Nantinya kebanyakan yang ngomong tetap Petrus, tapi Petrus dan Yohanes. Alkitab dengan sengaja. Kadang kalau di CG ini berhasil gara-gara CGL-nya atau CGL dan sponsor. You never know. Huh? Gereja ini berhasil gara-gara apa? Tadi saya ceritakan GMS Europe. Gara-gara apa? Yang melayani banyak. Enggak tanpa nama bahkan. Saya nggak perkenalkan namanya. Tapi Alkitab dengan jelas menangkap Petrus dan Yohanes. Saya cuma juru bicaranya. GMS Europe itu ada ratusan pelayanan yang lain. Apapun yang terjadi, mujizat yang terjadi. It's bersama-sama. Jangan sampai kita itu tinggi hati, kita merasa kalau gereja ini nggak ada saya tuh nanti rasain. Kalau CG ini nggak ada nanti ya. Saya sudah, ya ini kalau sudah 30 tahun pelayanan di CG, ancam-ancaman gitu ya, terus pindah CG dengan kayak bawa satu gengnya gitu ya. Saya sering lihat. Buka pelayanan sendiri, persekutuan. Yang saya temuin selama ini, bukan apa ini, saya ini kan Anda nggak tahu siapa, ini kan cuma cerita, ini pengalaman aja loh ya, pengalaman. I love them, but mereka itu yang berontak, terus terang menurut nggak ada alasan untuk berontak sih gitu loh. Ini kejadian normal di JG, tapi mereka mau ambil kuasa gitu ya. Ya buka pelayanan sendiri, genap 6 bulan hancur, hilang. Mulai break. Saya udah berulang-ulang berkali-kali lihat. Kita ini kok bisa berhasil sih? Maksudnya kok sampai sekarang masih ada. 30 tahun saya di GMS. Kok bisa berhasil? Apakah gara-gara sistem kita hebat? Bukan. Karena ada Roh Kudus dalamnya. Karena ada urapan dalamnya. Kalau Anda coba buka gereja sendiri, Roh Kudus gak suruh. Gak mungkin berhasil meskipun Anda bisa nyanyinya seperti Ezra, khotbahnya seperti Pastor Philip, bisa keyboard seperti Pita, ya gitarnya saya nggak tahu penggitar yang hebat siapa, gitu ya. Drummernya STB, gitu ya. Anda bisa semua dah, ngasirnya the best usher ever. Anda bisa komputer semua, Anda bisa kamera, Anda bisa semua, belum tentu berhasil gerejanya. Kalau Tuhan nggak suruh. Kenapa gereja ini ada? Buka kota demi kota. Apakah semua pelatihan kita sehebat itu sehingga semua yang dikirim itu berhasil? Anda ngerti maksudnya? Apakah pelatihan kita yang paling hebat? Apakah sekolah kita baru mau bangun STT, masih on the way, bener ya? Belum ada. Generasi pertama STT belum. Jadi apa yang membuat berhasil? Sudah ada, kemarin sepakatan kita berada 156, benar. 156 gereja. Apa yang menyebabkan berhasil? Ini urapan Roh Kudus. Siapa yang percaya katakan amin. Bukan karena kehebatan manusia, bukan karena sistemnya hebat. Banyak gereja belajar sistem GMS, coba aplikasikan.
kehebatan GMS bukan sistemnya. Kita belajar, 153, bukan 150, harus tepat, setiap angka itu benar. Jadi nggak boleh ada 3 bayangan, nanti ada yang quote, terus ada yang marah di netizen mana gitu. Itu menipu itu. Cuman 153, enggak ini tepat ya, 153 itu dalam bahasa Ibrani itu God. Salah ya, itu ya melenceng ya. 153 gereja keberhasilannya karena ada Roh Kudus dalamnya. Alkitab itu seperti membuktikan ulang, lihat nih. Ini keberhasilan gereja pertama. Why? Because there's always, in every chapter, the Holy Spirit. Tidak pernah tanpa Roh Kudus. Tidak pernah gara-gara Petrus dan Yohanesnya hebat. Bukan. Bukan gara-gara sistem mereka dan khotbah mereka itu luar biasa. Bukan. It's always the Holy Spirit. I hope sehari ini, kadang keterusan bahasa Inggris. Saya latihan bahasa Inggris soalnya. Jadi ya, saya berharap Anda seharian menangkap bahwa kalau tanpa Roh Kudus, we are nothing. Tanpa Roh Kudus, gereja kita pun will become nothing. Nantinya, kayak gereja Eropa itu. Sekarang ini gerejanya isinya 50, 30. Isinya sudah orang-orang yang di atas 60. Barusan ya gereja di mana kita stay dan baru saja di mana kita sewa tempatnya. Itu sewa 3 kelompok gereja di tempat yang sama. Kelompok yang pertama yang originally punya tempat ini, isinya tinggal di bawah 20 orang, di atas umur 70. Semuanya. Mereka bubarkan. Jadi tinggal yang muda-muda kami. 2. Biaya kami naik. Karena ada yang retire. Itu nasibnya gereja. Baru saja nanti 1 April ini kita harus bayar biaya tambahan karena 1 gereja gone. Itu yang terjadi di Eropa. Why? Kan mereka sudah miss the point of having a church, I guess. Tahu di tempat itu? Ini gak apa-apa ya, kan Anda gak kenal sama orangnya. Ini tujuannya bukan untuk, kalau ketemu mereka jangan dimarahin ya. Ini cuma observasi saya. Saya masuk ke gereja itu, ada ruang library-nya. Library dalam gereja. Tempat di mana anak-anak kecil, apa itu untuk diajarin itu basically Eagle Kids mereka. Yang umur 70 gak punya Eagle Kids. Tapi ini tempatnya, pokoknya ini tempat ruangannya. Library-nya itu judul-judulnya saya coba baca. Thriller, espionage, world apa gitu ya, filosofi. Saya ini nyari, mana Yesusnya? Mana Alkitabnya? Mana buku Kristusnya? None. Gak ada. Library gereja. Ada sih sekecil gini, itu semua buku agama apapun ada di sana. Religion judulnya. What is this church for? Terus mereka bingung kenapa gereja nggak tumbuh. Tinggal ngelihat, mestinya tinggal di foto. Kalau mereka di foto terus tanyain, this is in the church. What are you talking about? Apa yang kamu bicarain di gereja? Kalau ngomonginnya adalah restoran yang terbaru, ngomonginnya adalah gosipnya di CG itu ngapain, siapa ngomong apa, siapa salah apa. Ya nggak salah kalau nggak bertumbuh. We should talk about Jesus. We should talk about who save us. Kita mestinya berbicara mengenai Yesus. Kita mesti mendalamkan iman kita di dalam apa yang mestinya Alkitab katakan. Bukan apa yang dunia katakan. Eropa terlalu banyak mendengarkan dunia sehingga yang disembah itu manusia dan pemikirannya. Ya ujung-ujungnya gereja diteorikan sistem yang dipakai. Mereka bilang sistemmu bagus. Kamu tumbuhnya gara-gara sistemmu ya. No. It's the Holy Spirit. Kita belajar sistem kita akan diimprove terus. Kita hope sistem kita the best, tapi itu bukan yang menjamin pertumbuhan. Itu yang bukan yang membuat pertumbuhan. Itu bukan powernya, itu bukan dinamisnya, itu bukan fuelnya, itu bukan tenaganya, bukan mesinnya. Mesinnya tetap Roh Kudus. Ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Di situ ada orang yang sejak lahir. Saya asumsi orang ini sejak Tuhan Yesus jalan di Yerusalem, orang ini sudah ada. Saya nggak tahu berapa kali Petrus dan Yohanes dan murid-muridnya, karena mereka
mungkin tinggalnya di ruang atas atau dekat-dekat situ, dan berjalan pasti jalurnya sama. Karena zaman dahulu belum ada reroute rasanya ya. Mereka pakai hafalan jalan ya pasti nyari yang terdekat. Karena Yerusalem itu naik turun. Saya percaya mereka enggak tiba-tiba ayo naik dulu aja terus turun. Enggak, mereka naik ya pasti jalurnya. Berarti dari dulu sering dilewatin tapi enggak sembuh-sembuh. Benar enggak? Ini asumsi saya. Karena ini orang sejak lahir. Ini orang sudah dewasa. Berarti Tuhan Yesus enggak sampai setahun lewat. Berarti Tuhan Yesus sudah pernah lewat, murid Tuhan Yesus sudah pernah lewat. Tapi enggak disembuhkan. Kesembuhan itu datangnya menurut kehendak Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Gak perlu dipaksakan. Jangan maksa kalau ya orang itu sembuh, aku enggak usah. Nanti ada waktunya tiba-tiba di situ ada. Dari dulu sudah ada. Sejak lahir. But that day. Tapi hari itu hidup orang ini mau untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya karena ada yang melihat. Ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Orang ini kerjaannya di sana pintu gerbang indah ini untuk minta-minta. Berarti dari dulu ya kerjaannya ya teriak, dia yang make eye contact. Orang yang tidak mau memberikan sedekah gak akan make eye contact dengan orang yang sedang minta-minta. Benar ya? Anda kalau lagi gak mau ngasih, ya Anda gak akan ngelihat. Di stopan manapun, traffic light manapun kalau Anda nggak mau ya masih gini ya. Kalau Anda mau lihat ya nanggung ya kasih lah ya benar ya. Kalau Anda lihat niat ini berarti kalau Petrus yang lihat dahulu siapa yang minta? Yang minta ngelihat ini orangnya bisa dimintain nggak ya? Bisa minta-minta. Nah tiba-tiba ayat 4 mereka menatap dia. Dengan sengaja tahu kalau dimintainnya duit. Tapi mereka menatap. Dari dahulu banyak enggak orang enggak percaya di luar. Tapi kemungkinan kita enggak pernah mau menatap mereka. Mereka minta apapun kita enggak mau beri pokoknya. Kita menghindar, biarin mereka mau percaya enggak percaya, mereka datang ke gereja enggak gereja. Penginjilan startnya dari mana? Kalau kita mau ngelihat aja deh. Kita mau ngelihat ada yang butuh. I think that's it. Kalau kita mau melihat ada karena ada belas kasih, mungkin startnya nggak sampai kasih, karena nggak kenal orangnya. Gara-gara belas kasih aja. Kita noleh, orang ini mungkin butuh sesuatu deh. Entah butuh doa, tentunya butuh Yesus jika orang itu belum percaya Tuhan. Tadi pagi sih yang pagi-pagi saya tanya, berapa banyak di antara Anda yang sudah orang Kristen lebih dari 5 tahun? Can you please raise your hand? Lebih dari 5 tahun? Ada beberapa, cuman beberapa aja. Mungkin 3% yang di bawah 5, less mungkin ya. Kayaknya kok kurang jiwa baru ya. Mungkin kita yang sudah percaya Petrus dan Yohanesnya ini mulai menatap orang-orang yang lagi butuh. Ada orang-orang itu yang sejak lahir mereka itu loh, lumpuh rohani. They cannot walk. Mereka terikat dengan hutang. Mereka terikat dengan bayangin orang, bagaimana sih ikatannya iblis itu? Bayangin kalau engkau lahir di tempat di mana orang-orangnya itu konglomerat, Jakarta, you know what I mean? Itu yang gak punya dengan yang punya itu bedanya itu bumi dan langit karena topnya di sini sudah. Yang atasnya atapnya mau diganti jadi genteng semua itu versus orang yang punya pavilionnya itu mungkin satu perumahan dan itu rumahnya keluarganya. Itu bedanya itu jaraknya jauh. Dimana mungkin orang yang punya satu kapling ini diisi 4 orang, sedangkan yang sana satu kapling diisi 30.000 orang. Itu perbedaannya, jaraknya. Bayangin kalau Anda merasa berapa harga hidup Anda jika Anda ngelihat setiap hari, yang sini gak punya mobil, yang sana punya mobil. Mereka merasa, who am I? I feel nothing. Mereka bukannya kayak orang lumpuh. Bukannya orang lumpuh itu merasa gini, kamu punya kaki, aku gak punya. Sebenarnya gitu. Kamu punya duit karena kamu bisa kerja, karena aku gak punya kaki, aku gak bisa kerja. Dia bisa kan, aku lahir di sini, coba aku lahir di sebelah sana. Coba aku anaknya konglomerat itu. Coba aku anaknya businessman itu. I would have walked. Mungkin gak kita itu ngelihat ternyata di luar sana itu banyak yang lumpuh. Kenapa gereja itu tumbuh? Kenapa gereja ini tumbuh dari 3.000 akhirnya jadi 5.000? Karena para pemimpinnya menunjukkan, karena sifat-sifatnya orangnya Petrus ini dan Yohanes ini bisa melihat orang lain yang enggak
Bisa melihat orang lain yang tidak memiliki apa yang kita miliki. You can see. Dengan iman mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan. Harapannya harapan apa? Banyak sih orang masuk gereja dengan harapan, nanti aku dapat pasangan hidup, nanti aku dapat teman, nanti aku dapat companionship or whatever. Karena kadang kita itu, bukan kita ya, kadang kita di Eropa itu kadang saya dengerin sendiri sih, tim kami itu kadang untuk jelasin di CG, di mana, di ibadah gitu. So, come if you've never joined a Connect group, it's where you'll find your community. Yang kita jual itu komunitasnya. Bukannya kadang-kadang kita jualnya gini, yang belum ber-CG nanti Anda akan menemukan komunitas. Yang dijual apa? Komunitas. Maaf, kata-kata jual itu agak ada konotasi negatif. Tapi ini yang kita promokan. Kita nih jual CG-nya itu komunitas. Sampai suatu titik, salah tangkap gak? Salah pengharapan gak? Oh, ke CG, ya dapatnya komunitas ya. No, mestinya kita dapatnya Yesus. Mestinya dapatnya maturity in Christ. Mestinya dapetin orang yang barengin supaya kita mature in Christ. Mestinya. Tapi memang sulit sih ngomong kayak gitu, lama. Jadi di CG itu nanti Anda akan kita barengin, pemuritan maksudnya. Anda ngomong pemuritan orang Jawa baru gak ngerti apa artinya. Kita barengin supaya Anda tumbuh dalam Kristus. Hah? Maksudnya apa? Kayak Nikodemus nanyain, lahir baru? Bukannya saya sudah lahir, saya sudah tua. Buat apa lahir baru? Nggak ngerti. So memang jualnya paling simpel, komunitas. Kan saya nggak nyalain, karena memang sulit jelasinnya. Spiritual formation itu sulit jelasin ke orang yang nggak pernah nangkep. So kadang orang masuk gereja, masuk CG, masuk ibadah dengan salah pengharapan. Oh, aku dapat duit, aku dapat berkat, dapat teman, dapat whatever. It's our job untuk menjelaskan. Itu namanya pemuritan. Petrus itu di titik apapun ngelihat jiwa yang butuh, dia memuridkan di tengah-tengahnya. Ayat 5 ya, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Orang ini minta berjalan enggak? Satu gereja, itulah gereja yang selalu bisa melihat potensi dalam diri seseorang. Itu namanya pemuritan. Pemuritan itu bukan, kalau komunitas datang kita akan tanya, kamu butuhnya apa? We'll try to provide. Companionship, pertemanan, doa, support, whatever. Penerimaan, acceptance. Apa yang Anda butuhkan, kuberikan. Pemuritan itu beda. Pemuritan itu melihat apa yang Anda butuhkan. We go beyond. Kita melihat lebih. Siapa dia di dalam Tuhan. Petrus melihat orang ini bukan cuman seseorang yang butuh uang. Petrus melihatnya, yang diminta itu. Aku minta duit. Banyak orang datang ke gereja, aku minta breakthrough dalam bisnis, karir. Padahal yang dibutuhkan hubungan suami istri dipulihkan. Karena mereka belum sama imannya dalam Tuhan. Tapi mintanya ini. CG itu kadang doanya ke sini, bukan yang diminta. Mintanya duit, sedekah, diberinya, berjalan. Tembus, itu visionary, itu pembapaan. Pas saya tidak pernah bayangin saya Regional Pastor Europe. Saya nggak tahu kapan Pastor Philip bayangin saya Regional Pastor Europe. Mungkin karena nggak sengaja ngomong tapi terlanjur ya, bisa aja sih. Ada ngerti maksud saya? Karena saya ketemu Pastor Philip, saya seorang businessman yang nggak bisa ngomong. Saya kalau ketemu orang itu nervous. Saya ini gak pernah cerita, saya ini orangnya sangat diam banget. Saya ini gak sanguin, berarti kalau ketemu orang banyak, saya itu bingung mau ngomong apa. Saya ini hilang kata. Istri saya bisa ngomong 3 jam tanpa kenal orangnya. Itu sanguin, ya kan? Lain, saya enggak, saya ini pragmatis. Saya ini harus tahu dulu, saya akan nanya, kalau tahu baru nyambung. Kalau saya jadi pemimpin di CG yang urusannya dengan orang, itu stressful buat saya. Kadang ada orang-orang yang pragmatis terus dijadiin CGL, dia ngomong habis apa itu ya, baterai sosial kata-kata iya. Saya ngerti, tapi baterai sosial saya nggak habis-habis.
Kadang seharian kayak begini, saya ini ketemu dari pagi. Kadang kalau ke Eropa gitu, pagi sampai malam jam 3 yang ngomong terus, gak selesai-selesai. Ada satu titik kadang, saya itu kalau habis ibadah seharian gini ya 5 kali, saya gak tahu, gak bisa bayangin kalau 7 kali. Ya, setelah selesai itu, saya pulang, itu pun sudah setelah fellowship lagi ya. Ini mulut itu, pernah tahu angkat besi, biasanya 3 kilo terus naik jadi 6 kilo ya. Itu mulut sampai jarum. Anda tahu ya, saya gak ngerti bahasa Indonesia jarum itu apa ya. Ini sudah gak, rasanya pingin gitu ya. Kayak film-film yang terus lidahnya keluar karena saking lemesnya gitu. That's what I feel kadang. Itu bukan hanya baterainya habis, lidahnya sudah lepas, oke? Ini bibir sudah dan jaw ini sudah hancur. But saya dijadiin regional pastor Europe. Saya tahu itu mungkin biar jauh-jauh, biar nggak dengar saya nyanyi, mungkin aja sih. Itu ada kemungkinan. Saya mulai curiga ada kemungkinan kayak begitu. Ya, tapi saya jadiin gembala. Itu kalau nggak saya cuma minta sedekah karena saya itu dulu bisnismen yang hutang, datang ke gereja, give me, keluar dari hutang. Itu sedekah saya. Pastor Philip bilang, jadi leader. What? Berjalan. Aku cuma minta duit, berjalan. Aku cuma mau duduk, dapat duit, berjalan. Gak dikasih duit. That's exactly what Pastor Philip did. Saya sudah 9 tahun lebih di GMS. Saya itu gak pernah cerita sama siapapun. Yang rugi siapa? Saya sendiri. Di GMS, kami rindu pengembalaan itu dengan voluntary Anda yang cerita. Ini bukan untuk cerita every detail Anda tadi pagi makan apa, bangun jam berapa, detik jam berapa, ngapain ya. Bukan. Tapi di titik-titik Anda butuh tuntunan, ask. Tanya. Butuh doa, tanya. Bingung mengenai Alkitab, tanya. Bukan karena kami kepo, apalagi kalau pemimpinnya yang model kayak saya yang punya baterai sosial yang rendah sekali. Anda jangan ngomong basa-basi ke saya, langsung tanya aja. Karena saya tahu basa-basinya kalau makin lama saya akan nanya direct, sebenarnya kamu ini minta apa toh? Ya. Kadang gitu, maafkan gitu ya. Kadang ada gitunya, makanya Pastor Philip ketawa ya, ketawa. Karena saya mintanya direct, jadi harus sambil ketawa. Tanya apa toh ya? Ya. Silakan tanya, sudah gak salah sih ya. So, saya sampai mana tuh? Ya. Saya enggak dulu saya kalau tidak terbuka rugi 9 tahun saya enggak bertumbuh. Saya bingung sendiri, saya baca Alkitab sendiri, saya dengerin khotbah sendiri, saya teorikan sendiri, saya pelayanan sendiri, saya doa sendiri, stres sendiri, utang enggak keluar-keluar. Saya enggak tahu masalah saya. I don't know. Saya enggak pernah membuka ke siapapun. Saya sangat private. Orang Eropa juga kayak gitu. Ternyata saya mirip kayak orang Eropa, makanya dikirim ke sana. I know what I feel. Ya, saya private, saya enggak 9 tahun saya sudah jadi coach. Enggak cerita. Satu-satunya yang saya mintain doa Pastor Philip. Pastor Philip, bisnis saya sudah malu ini. Malu ngucapkannya malu. Bisnis saya utang, tolong doakan. Itu sudah malu. Ada pride bisnismennya nih keluar. Saya enggak mau ngakuin kalau saya ini enggak berhasil. Karena gambar diri saya adalah kalau berhasil jadi bisnismen, punya cari duit, I'm a good man, kan gitu. Ini saya dididiknya kayak gitu. So, saya merasa saya gagal. Saya sudah pakai ke Kristen, saya sudah doa, saya puasa, saya turun 12 kilo. That means nothing. So, saya pikir saya sudah pakai jambi-jambi A, B, C, D, saya ikut retreat ini, retreat itu, tumpang tangan pendeta mana, pakai kaki, pakai tangan. Agak-agak keluar siapapun. Mau bahasa apa, enggak bahasa roh, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, enggak keluar, enggak ada mujizatnya. Sampai saya tanya Pastor Philip. Jawabannya Pastor Philip, lepaskan berhalamu. Dalam hati, saya ini maksudmu, aku ini pelayan, aku ini asyir 2 kali, aku ini coach, aku ini khotbah, tapi di muka saya. Tapi mungkin tetap ya, hamba Tuhan itu tahu kok. Ya. Mungkin hanya gara kerut gitu aja ya kan. Ini ketawa tapi kerut. Aneh ya, bener ya? Saya ini mau marah tapi nggak bisa marah itu. Nggak tahu, Anda pernah nggak? Kayak creepy banget ya. Kayak itu apa? Film apa? Smile itu ya.
Mungkin saya kayak gitu, jadi Pastor Philip, oke, mari kita jalan aja. Gitu. Waktu itu saya nganterin Pastor Philip, jadi Pastor Philip, cepet saya di drop aja, saya ya. Karena dalam hati memang saya marah. Kayak, pelayanan saya percuma. Munculin vending machine lagi dong. Pelayanan saya percuma. Jadi saya tuh mengharap, ini di benak saya, sama kayak orang minta sedekah. Kalau ini hamba Tuhan yang mendoakan dan mengadakan KKR FKA. Dan itu banyak, saya ini ngangkut orang yang di bawah, bau pesing di kasurnya, gak bisa jalan. Saya ngangkat masuk, saya sebagai usher. Kemudian dari belakang saya lihat orang itu berdiri ngangkat kasur yang pesing itu di depannya Pastor Philip. Saya mestinya tanya, Pastor Philip bau pesing enggak? Ya karena itu orang itu berdiri. Saya lihat mujizat. Jadi waktu saya ngomong sama Pastor Philip, saya harapannya gini. Dalam waktu 24 jam bisnismu keluar dari utang, itu harapan saya. Itu yang mau saya dengar. Sama kayak saya minta sedekah. Ini emas dan perak yang aku punya. Ternyata enggak. Bertobat. Bertobat. Aku berdoa dalam nama Yesus. I didn't understand. Ternyata, saya ini ternyata cuma pakai, Tuhan ini saya anggap formula. Ini saya harap Anda ngerti point of view-nya ya. Tuhan ini yang ngomong sama saya, you treat me like a vending machine. So ada titik di mana saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ngomong saking mangkelnya mungkin ya. Ya Tuhan itu gak mangkel sih. Tapi saya kerasa kayak gemesnya Tuhan untuk ngomong sama saya. Kamu nganggap aku apa sih? Apa yang kamu lakukan itu kayak vending machine, ya. Masukin rajin ke gereja, dapat apa gitu loh. Ya, saya pilih, kurang kah? Oke, tak tambahin ya, ikut pelayanan. Masih kurang kah? Loh, saya memberikan persembahan. Masih kurang, saya doa puasa. Saya turun 12 kilo. Masih ikut, saya saat teduh setiap hari, saya rajin. Saya baca Alkitab, saya ikut connect group, saya sudah coach. Waktu itu, kok gak keluar dari utang? Saya sudah mulai nendangin vending machine-nya. Saya pikir, apa-apaan di sini. Saya ini kalau doa itu ngomongnya begini, Tuhan, aku kan sudah nge-share 2 kali. Tuhan, aku kan sudah baca Alkitab 3 kali. Menjijikkan sih. Ya, kalau Anda dengerin menjijikkan ya, tapi saya dulu doanya kayak gitu. Saya harap nggak ada yang kayak gitu ya. Atau mirip-mirip cuma bahasa Chinese. Aku nggak ngerti. Atau bahasa Batak, or whatever you. Tapi Tuhan, mana mujizatnya? Saya ini ngotbahin Tuhan, mana ayat 30, 60, 100 kali lipat. Jijik enggak sebenarnya? Tuhan itu ngomong dengan kasih. Kayak bukan gemes ya. Kayak anak kecil yang selalu ngompol gitu loh kelihatannya ya. Jangan ngompol nak. Gitu kayaknya itu begitu. Kamu itu enggak nganggap aku sebagai pribadi. Kamu pikir ini formula. Tahu di Alkitab itu ternyata banyak yang seperti itu. Ayub, orang yang kaya dan saleh, mengalami malapetaka. 4 temannya datang dan ngomong ini, pasti ada dosa kamu. Jadi sepertinya kalau ada masalah, pasti ada dosanya. Jadi Tuhan itu seperti formula. Jadi kalau berbuat baik, mestinya datangnya berkat. Formula enggak? Bahaya enggak? Kita kadang orang Kristen masuk formula enggak? Ada kadang enggak doa, loh aku kan sudah pelayanan Tuhan. Kenapa anakku kok seperti ini? Saya sudah dari dulu loh aku setia Tuhan. Kenapa kok bisnisku enggak diberkati? Kenapa kok aku kalah tender? Kenapa kok orang itu yang dipromosikan? Anda mulai patahkan ini. Allah itu Allah yang hidup. Jangan anggap bahwa Tuhan itu cuma formula. Formula itu berarti pakai Anda mempelajari incantation, magic. Makanya kayak film Harry Potter itu kan gerakannya tepat, kata-katanya tepat. Dewanya mau nggak mau melakukan, benar. Kayak ada di Marvel, Doctor Strange, ditutup mulutnya nggak bisa apa-apa. Ya, begitu dia ngomong kata-kata yang tepat, terjadi. Benar. Berarti ilahnya harus ngikutin dia nggak? Siapa yang berfirman dan terjadi? Allah nggak? Berarti kalau Anda melakukan sesuatu, berbicara kata-kata yang tepat, ayat yang tepat, doa yang tepat, terus nggak dilakukan, siapa Tuhannya? Anda apa Tuhan? Kalau Anda maksa, berarti Anda sedang mengangkat diri Anda sendiri Tuhan. Benar nggak? Penyembahan berhala. Makanya Pastor Phil bilang, lepasin berhalamu.
Saya baru sadar. Saya tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhan. Penuh dengan kekristenan, but no God in it. Saya cuma pakai agama Kristen. Saya cuma pakai gereja. Saya cuma pakai doa semua apa ini roh agamawi kental banget dalam hidup saya ternyata. Padahal pelayanan. Saya berharap nggak ada yang terjebak ya. The reason saya nulis buku ini nggak ada urusan saya nggak dapat royalty ya ini untuk kesaksian pelayanan. Ini bukunya Son of the Vision. Originally ditulis dalam bahasa Inggris, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian diterjemahkan kembali ke bahasa Inggris, jadi yang nanti yang hitam itu Inggris, yang di Indonesia kan yang diinggriskan lagi. Saya bukan penulis. Tapi waktu saya menulis buku ini in 2 weeks. Karena it's my life, I just write it down. Semua ayat firman Tuhan. Aku nggak mau siapapun terjebak lagi seperti saya. Karena saya melakukan semua yang saya pikir baik. Saya pikir kalau salah pasti ada yang salah. Kalau aku nggak salah berarti Tuhan yang salah. Tiba-tiba saya nuduh Tuhan. Makanya Pastor Phil bilang bertobat. Lepaskan berhala. Berhala saya adalah bisnis saya, berhala saya adalah diri saya sendiri, kebaikan saya sendiri. Saya pakai semua, saya bertobat habis-habisan. Dalam waktu 3 bulan setelah saya bertobat, itu saya tuliskan di sini. 3 months, keluar dari hutang. Hanya gara-gara saya tunduk sama pemimpin. Penundukan kepada pemimpin, kita nggak mau CG itu tempat cerita-ceritaan curhat-curhatan, terus tuduh-tuduhan, itu kok gara-gara aku cerita nanti nyampe. Bukan, itu bukan tempatnya itu. Kita ini bukan untuk mengumpulkan gosip, bukan. Ini titik di mana Anda berkata dengan rendah hati, berkata, I'm stuck, I need help. Kalau Anda minta tolong pada CGL aja Anda gak bisa. Mana mungkin Anda bisa minta tolong sama Tuhan? Anda ngerti maksudnya? Tuhan lu gak datang dan maksa. CG itu masih, ayo kesaksian yuk. Ada maksanya. Apalagi Tuhan yang gak pernah maksa. Anda cerita sama Tuhan, nanti pelan-pelan dan males saat teduh, pelan-pelan males doa, lama-lama Tuhan nothing in your life. Agamawi doang. CG itu tempat untuk melatih diri. Kita bisa tunduk sama seseorang yang di hadapan kita. Karena Tuhan gak akan maksa. Itu membuat saya, setelah saya mulai bisa tunduk teguran Pastor Philip yang bertobat, kamu itu ada berhala. Saya lepaskan, itu membuat saya baca Alkitab itu lebih terbuka. Apapun yang Tuhan tegur, saya sekarang lebih bisa nerima. Ternyata teguran itu baik untuk saya. Karena in 3 months saya keluar dari hutang. Hanya karena saya tunduk. 3 months. Saya enggak ada jaminan orang itu 3 months apa enggak. Karena 3 months-nya nunggu berapa tahun. Saya itu umur berapa. Sama kayak orang ini. Ini langsung. Mujizatnya langsung. Tapi ingat dia sudah tinggal di sana sejak lahir. Mujizatnya tiba-tiba. Nunggunya berapa lama. Saya dapat in 3 months. Tapi saya sudah 9 tahun tidak pernah terbuka. Tuhan sudah nunggu berapa lama. Ayolah bertobatlah. Mengucap syukurlah jika ada pemimpin yang datang dan nanya, mau didoain apa? Enggak Petrus, Anda mintanya, aku minta sedekah. Tuhan Petrusnya bilang, berjalan. Anda datang ke CG, aku minta mujizat dalam bisnis. Tahu tantangannya? Jadi CGL ya. Saya sering nantang orang kayak gitu. Dan mereka kaget-kaget, apa hubungannya kok? Jadi CGL sama keluar dari hutang, ya kan? Ya nggak ada sih hubungannya ya. Itu pertumbuhanmu dalam Tuhan aja. Kalau kamu tumbuh, kalau kamu bisa handle orang lain, bisa handle duit. Orang lain susah diatur. Duit kamu yang kontrol. Kalau kamu bisa punya hikmat untuk membawa orang lain menuju Tuhan. Mengatur duit gampang. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah
bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saya nggak mungkin selesai semua, saya mulai dari poin-poinnya. Poin pertama, mujizat yang berawal dari belas kasihan. Kita berdoa kesembuhan itu bukan main power, bukan untuk nunjukin kita punya karunia atau enggak. Mujizat apapun, keluar dari hutang lah, sakit, penyakit lah, apa. Itu startnya dari punya belas kasihan seseorang. Orang ini lumpuh rohani, lumpuh, buta, whatever, buta rohani, benar-benar buta, benar-benar sakit, benar-benar apapun startnya dari kita bukan karena aku lebih rohani, aku punya karunia, maka aku doain, bukan. Kasihan ya orang ini. Kita menatap matanya, it's a one-on-one thing, ada connection antara seseorang. Saya biasanya kalau nanya, saya mendoakan, saya biasanya nanya dulu, namanya siapa? Karena this is about one-on-one, saya menatap mata orang itu. This is not about I have power, saya punya karunia, tak doain nanti kamu sembuh. Bukan. Karena message pertama sebelum power, God loves you, God sees you. Saya mewakili Tuhan, God sees you. God loves you, therefore I pray. Allah mengasihimu, Allah melihat engkau, maka aku mendoakan. Masalah sembuh apa enggak? Tuhan yang atur. I still pray. Paling yang malu saya. Tapi mereka nangkap bahwa Allah mengasihi mereka. Allah melihat mereka. Jika mujizatnya gak berhasil pun, mereka tahu bahwa mereka dikasihi Tuhan. Saya ini pernah di FKA, saya ketemu satu orang yang tidak sembuh. Tidak sembuh. Ini rasanya FKA di luar negeri. Dia pulang minta dibaptis. Kita tanya, kenapa kok mau dibaptis? Dia ngomong gini, saya didoakan dan ditangisi sama 10-20 anak muda yang gak kenal saya dan bahasanya. Ini orang Chinese kalau gak salah, orang Taiwan kalau gak salah. Orang yang gak bahasanya gak bisa, gak kenal saya, tapi doain saya nangis-nangis. Saya tahu Allahmu itu mengasihi. Sembuh gak? Enggak. Tapi dia mau dibaptis. Ternyata sumber pertama kesembuhan startnya dari kasih. Jangan pernah berdoa kesembuhan kalau itu hanya untuk membuktikan bahwa engkau punya kuasa. Punyalah kasih. Just pray. Saya berharap di JG banyak yang doa karena kasih. Kau usah bingung punya kuasanya apa enggak. Karena memang kita enggak punya kuasanya. Yang punya kuasa adalah Roh Kudus. We just pray because of love. Kita cuma berdoa karena kita belas kasih dan mengasihi mereka. Just pray. Sebentar lagi kan di bulan-bulan kesembuhan ya kita biasanya. Pray. Bukan karena kita punya kuasa, kita lebih hebat. No, kita lebih mengasihi. Saya berdoa itu yang terjadi. Lihat kalau saya berdoa. Itu di salah satu KKR itu ada 3 orang. Sejak 3 tahun pertama itu yang mau ke gereja. Itu istrinya semua. Suaminya orang lokal, gak mau, kakunya ampun. Saya ditanyain, dikritik, dikomplainin, dicuekin, apapun deh sama 3. Saya temuin semua. 3 tahun. Hari itu 3-3-nya dibaptis di acara itu. Seperti kayak ada, ini masing-masing mewakili ateisme, toleransi, dan roh agamawi. 3-3-nya itu kaku dengan pemikirannya sendiri, tiba-tiba kalah aja. Apa yang menyebabkan mereka mau? Kasihnya istrinya. 3 tahun mereka doain terus. 3 tahun mengasihi suaminya. Suaminya kayak ngalah. Memang benar Tuhanmu itu penuh kasih. Aku mau dibaptis. 3-3-nya sekarang di JG kita. 3-3-nya sekarang bahkan ada yang sudah mau mengurung diri, dia mau baca Alkitab serius, bahkan kayak mau baca buku Son of the Vision. Saya mau mengerti. Dulu saya ditanyain terus, dijebak-jebak dengan segala pertanyaan teologis yang susah-susah yang membuat saya harus belajar ulang terus. Sekarang dia mau belajar. Siapa yang menyebabkan? Kuasa apa? Kasih. Poin kedua, mujizat untuk memuliakan dan menguatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di tengah-tengah semua itu demi nama Yesus Kristus. Nanti setelah itu Petrus dan Yohanes itu diinterview. Kenapa kok sembuh? Mereka dikerubungin massa, ditanyain otoritas.
The authority is asking, ngapain? Kok bisa orang ini sembuh? Di tengah-tengahnya tidak. Kerendahan hati dan security dari identitas Petrus dan Yohanes. Dia bukan ngomong karena aku adalah pemimpin gereja. Karena aku adalah rasul. Gak ada sebutan sama sekali. Petrus menjelaskan Yesus. Semua dasar dari kesembuhan. Startnya, mulainya, awalnya kasih. Kenapa kok ada kesembuhan? Karena ini untuk menunjukkan bahwa nama Yesus itulah Juru Selamat. Siapa yang percaya katakan amin. Petrus itu fokusnya simple. Dia gak, karena saya sudah dilatih, karena saya sudah puasa banyak. Enggak, dia cuma menjelaskan. Saya baca mulai dari singkatnya aja ya. Ayat 15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia. Langsung gospel. Dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Petrus tidak menyelewengkan, karena gereja kita banyak berdoa. Karena kita banyak pelatihan, ini banyak yang doain. Gak ada sama sekali, karena nama Yesus. Yesus itu mati, bangkit, dibangkitkan Tuhan. Dan hanya melalui nama itu langsung diberitahukan sumber dari segala kesembuhan. Adalah Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Poin ketiga, kekuatan yang disebut didapatkan dalam kepercayaan dalam nama Yesus. Itu yang tadi saya jelaskan. Keempat, seluruh Alkitab mengarah kepada Yesus sebagai Kristus. Paulus enggak berhenti, dia ceritain mulai Pontius Pilatus. Ini seperti ngulang yang khotbah yang tadi saya ceritakan di ibadah sebelumnya. Waktu pertama kali menjelaskan, Petrus ditanyain, kenapa kamu ini mabuk ya? Berbahasa roh itu mabukkah? Dan dia menjelaskan Alkitab, dasarnya sampai terakhir bertobatlah. Paulus enggak berhenti di situ. Ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu adalah Juru Selamat. Paulus itu menjelaskan bahwa semua Alkitab itu ujung-ujungnya dan apapun yang terjadi itu ujung-ujungnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak pernah berhenti di sana, selalu mengajak untuk bertobat. Itu poin kelima tadi yang saya sudah sebutkan di ayat itu. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kerinduan saya, semua kita mengerti tujuan kita bergereja dan ber-CG. Kita makin sadar, kita makin ahli dalam mengajak setiap pertumbuhan kedewasaan rohani itu apa sih? Kita makin bisa menjelaskan Yesus dari segala sisi. Karena Tuhan Yesus itu seperti permata dari banyak sisi. Tidak bisa kita jelasin Yesus itu lahir di Bethlehem, tumbuh di Nazaret, mati di atas kayu salib, dibangkitkan di hari ketiga, sekarang sudah sampai di surga, selesai. Menjelaskan Yesus itu dari sisi manapun, dari anak domba Allah bisa. Dari imam besar bisa. Dari makin dewasa kita makin ngelihat semua sisinya. Tuhan Yesus itu singa dari Yehuda. Dialah anak Allah yang eternal. Dialah manusia, Allah yang menjadi manusia. Dialah Allah Immanuel. Itu semua itu makin dewasa kita makin mengerti, makin lengkap. Cukup gak kalau kita tahu satu? Cukup. Tapi makin dewasa makin kenal. Makin kita sayang, makin kenal, makin mengerti. Sehingga orang yang ketemu kita bisa mengertinya dari sisi satu, bisa dari sisi lain. Kita makin terlatih sebenarnya. Bukan nambah apa, bukan nambah jago. Makin terlatih, kamu gak ngerti Yesus itu ternyata adalah gunung batumu. Kalau kamu lagi merasa seperti gempa bumi, Yesus gak akan tergoyahkan. Kalau engkau merasa sedang mau tenggelam, Yesus itu loh bisa memberhentikan badai. Dari sisi yang berbeda-beda, tapi tetap Yesus. Kerinduan saya, kita mengerti tujuan pemuridan. Kita bukan cuman cari teman, tapi makin mengenal siapa Yesus itu.
Makin kita mengenal Yesus itu, makin kita serupa dengan dia. Kenapa kok harus melalui gereja dan melalui CG? Karena salah satu buah atau buah roh itu ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, love, joy, peace, righteousness. Semua itu tidak bisa tumbuh tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Tidak ada orang yang bisa jadi orang Kristen percaya Tuhan kemudian masuk gua, tinggal di dalamnya dan tiba-tiba diomongin, wah orang itu tambah mengasihi. Gak mungkin. Kasih itu selalu ada hubungan dengan orang lain. Kalau dia masuk gua diam, dia ngerti ayat Alkitab bolak-balik, dia bisa quote apapun, tapi gak pernah jalanin kesabaran. How? Mana bisa kita bisa kasih tanda orang ini sabar? Gak mungkin. Semua ada urusan dengan waktu dan interaksi dengan orang. Ada orang yang, kalau orang Surabaya ngomong bencek no setengah mati, ya itu orang yang nyebelin habis-habisan, datang ke CG Anda gak marah, nah, itu baru sabar. Dan orang itu sudah di CG Anda 10 tahun. Nah, itu baru namanya buah roh. Jadi kalau di CG Anda ada orang-orang yang nyebelin, mungkin karena Anda kurang kesabaran. Mungkin selama ini Anda berdoa, Tuhan tumbuhkan buah-buah roh dalam kehidupan saya. Silakan, CG Anda nggak sempurna. Ya. Sedangkan Anda sendiri sebenarnya adalah obat bagi orang lain punya. Ya. Yang Anda sendiri itu mungkin obat bagi orang, Tuhan berikan saya penguasaan diri. Ya. Orang lain melihat Anda itu pingin gitu ngusir gitu ya, pingin ya. Tapi dia tahan 10 tahun, ya kan. Sama-sama ternyata ya. Gara-gara Anda berdua saling bertumbuh dalam Kristus. Karena kasih, meskipun nyebelin tetap mau. Mungkin mengetes kontrol diri, tapi kita tetap ada di sana. Lama-lama kita lulus dan kita jadi lebih dewasa. Akhirnya kita saling rangkul-rangkulan yang saling nyebelin ini. Dan thank you ya, kamu jadi anggota CG. Gara-gara kamu, buah rohku tumbuh. Gitu ya. Duh, jadi Anda usir enggak anggota CG yang tidak sesuai dengan kehebatan Anda? Bayangin kalau ada CG yang, ini kan soalnya the year of unity. Bayangin kalau 9 mendukung Liverpool, 1 mendukung Manchester United. Bisa diusir nggak orang itu? Ya. Ini bagi yang nggak ngerti sepak bola ya sudah, ya Anda pelajarin sendiri ya. Mereka tuh musuhan gitu ya, nggak mungkin mereka tuh satu CG mestinya. Pasti ada yang, atau Manchester City sama Manchester United, merah sama biru mestinya. So, tapi kalau di CG, mestinya Manchester City dan Manchester United fans bisa bersatu. Karena mereka sama-sama merasa bahwa because of you aku muncul kesabaran. Gara-gara fans Manchester City, saya itu penuh dengan belas kasihan. Kasihan deh lu, kamu ya kan? Maksudnya, ya. Pokoknya jadi kalau CG Anda di tahun kesatuan, makanya pesan Tuhan itu gini, ayo saling mengasihi. Kalau gampang saling ngasih, kenapa kok disebut sebagai perintah? Kalau semua yang ada di sekeliling Anda itu gemesi, ya. Semua yang di sekeliling Anda itu ada gampang, aduh lucu. Ada kalau ngeliat bayi, gak perlu Anda kasih bayi itu gak pernah. Tapi ngomongin kasih orang tuamu. Ngerti ya? Berarti orang tua itu susah dikasih kali ya. Iya Jeff. Ya, ini anak saya soalnya by the way ya. Atau ngerti ya? Kasih sesamamu. Karena ngasih sesama itu susah. Gereja penuh dengan orang-orang kayak gitu. Anda tahu di Alkitab dicatat kadang Paulus itu berkata, kamu perjamuan kudus itu barengan gitu, jangan makan duluan. Tahu kenapa kok berbeda? Kenapa perjamuan kudusnya itu kok bisa berbeda-beda? Karena ada yang bos, punya bisnis, dia pulangnya lebih pagi. Begitu datang sampai CG, dia makan sendiri karena potluck kan sistemnya. Ya saya asumsi sih, mereka nggak Gojek zaman itu. Jadi mereka potluck bawa sendiri, makan mereka sendiri, mereka pesan-pesan sendiri, sushi, sashimi, whatever, dan wine. Datang duduk minum-minum sendiri. Mereka sudah mabuk, sudah nyantai, baru yang pekerja baru datang. Dan itu bawanya mungkin dari beli nggak tahu fast food mana dan makan sendiri. Dan yang terakhir itu yang budak. Mereka kalau nggak jam 9 malam, bosnya sudah tidur, mereka nggak bisa masuk CG. Jadi datang CG terlambat, nggak bawa makanan. Harus dibagi. Dia ngomongin, jadi satu. Jadi semua yang dari awal sampai akhir, semua makan barengan sama yang budak. Dia ngomongin, why?
Saling mengasihi. Berarti dalam CG itu beda-beda nggak? Ya, beda-beda. Bahayanya kalau kita ini by area. Nah, kalau Anda bisa afford rumah yang sama, ekonomi Anda mirip loh. Yang sulit itu yang tengah kota. Tengah kota itu ada yang rumah gede, ada yang rumah kecil, ada yang rumah, ngerti ya? Nah yang pusat-pusat ini bahaya biasanya. Ini campur aduk. Bisa konglomerat dengan pegawainya bisa 1 CG. Itu lebih kasihilah. Yang nggak bisa ngasih yang mana? Biasanya pegawainya nggak bisa ngasih bosnya. Bener gak? Ya, itu perintah sampai Anda. Poin 3. Oh, sudah selesai. Saya anggap sudah selesai. Kan sudah lewat. Ya, so itu kelima poinnya. Cuman singkat aja. Hari ini, kerinduan saya adalah karena kasih. Nanti kita akan berdoa. Apapun yang Anda mengalami apapun, kita berdoa untuk kesembuhan. Berdoa untuk pemulihan. Berdoa untuk mujizat. Dan saya bukan hanya berdoa itu. Berdoa untuk berjalan. Bagi orang-orang yang ragu, tidak mau melayani. Saya berdoa hari ini Anda mau berjalan. Dipanggil Tuhan untuk melayani. So, semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu.